Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu benar-benar menyadari satu nafas yang sedang kamu hirup saat ini? Banyak orang sibuk mencari perubahan besar, padahal rahasia hidup tersembunyi dalam sesuatu yang paling sederhana. Nafas. Setiap tarikan dan hembusan membawa pesan langit yang sering kita abaikan. Di video kali ini kita akan membongkar rahasia batin yang jarang dibicarakan tentang satu nafas yang dihadirkan dengan kesadaran Allah. Bukan amalan rumit, bukan ritual berat, tetapi perjumpaan sunyi antara jiwa yang lelah dengan Tuhan yang selalu dekat. Dan dari perjumpaan itulah perubahan hidup bisa dimulai tanpa suara, tanpa guncangan, namun sangat dalam. Nafas sebagai titik pertemuan hamba dan Tuhan. Nafas adalah peristiwa paling sunyi namun paling agung dalam hidup manusia. Ia hadir tanpa suara, bekerja tanpa diperintah, dan setia tanpa pamrih. Setiap tarikan nafas adalah kehidupan yang diizinkan masuk, dan setiap hembusan adalah kehidupan yang dikembalikan. Di antara masuk dan keluarnya nafas itu sebenarnya sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar proses tubuh. Sebuah perjumpaan halus antara hamba dan Tuhannya. Manusia sering mencari Tuhan di tempat yang jauh, di pengalaman besar, di kejadian luar biasa, di tanda-tanda langit. Padahal Allah telah menempatkan titik pertemuan itu sangat dekat, bahkan terlalu dekat hingga sering diabaikan di dalam nafas. Nafas adalah bukti paling nyata bahwa Allah terus memberi. Bahkan ketika manusia lupa bersyukur, ia adalah rahmat yang tidak pernah terputus. Meski manusia sering memutus kesadarannya sendiri, ketika hamba mulai menyadari nafasnya, sesungguhnya ia sedang berdiri di gerbang kesadaran. Gerbang di mana dunia luar mulai meredup, dan dunia batin mulai terbuka. Di saat itu hamba tidak sedang berpikir tentang Allah, ia sedang hadir bersama Allah. Tidak ada konsep, tidak ada gambaran, tidak ada kata-kata panjang. Yang ada hanyalah rasa. Rasa hidup, rasa dijaga, rasa tidak sendiri. Tarikan nafas adalah pelajaran menerima. Menerima hidup apa adanya. Menerima takdir yang datang tanpa selalu dimengerti. Menerima kenyataan bahwa kita tidak menguasai segalanya. Sementara hembusan nafas adalah pelajaran melepas. Melepas ego, melepas ketakutan, melepas kelekatan dunia. Di antara menerima dan melepas itulah hamba belajar adab terdalam kepada Tuhan, tunduk tanpa perlawanan. Nafas menjadi titik pertemuan karena ia menghapus jarak. Tidak ada perjalanan panjang, tidak ada syarat berat. Siapapun bisa hadir di sana. Orang berdosa, orang lelah, orang bingung, orang yang hampir menyerah. Selama nafas masih ada, pertemuan masih mungkin terjadi. Dan seringkali Allah tidak menunggu manusia menjadi baik untuk mendekat, tetapi mendekat agar manusia menjadi baik. Dalam kesadaran nafas, hamba mulai mengenal dirinya yang sejati. Ia menyadari betapa lemahnya ia tanpa nafas, betapa rapuhnya hidup tanpa izin Allah. Kesadaran ini tidak membuatnya takut, justru membuatnya lembut. Hati yang keras mulai retak, keangkuhan mulai runtuh, dan rasa ingin mengendalikan segalanya perlahan melemah. Disitulah pintu ketenangan terbuka. Nafas juga menjadi saksi kejujuran batin. Pikiran bisa berdusta, lisan bisa berpura-pura, tetapi nafas selalu jujur. Nafas orang yang gelisah berbeda dengan nafas orang yang berserah. Nafas orang yang dipenuhi ketakutan berbeda dengan nafas orang yang yakin. Ketika hamba menyadari nafasnya, ia sedang membaca keadaan hatinya sendiri, tanpa topeng, tanpa alasan. Lebih jauh lagi, nafas adalah latihan kematian yang paling lembut. Setiap hembusan yang pergi tidak pernah kembali. Ia mengajarkan bahwa waktu sedang berlalu, bahwa hidup sedang bergerak menuju akhir. Namun alih-alih menakutkan, kesadaran ini justru menenangkan. Karena hamba yang terbiasa bertemu dengan Allah di setiap nafas,
tidak akan merasa asing saat nafas terakhir tiba. Ia tidak sedang menuju sesuatu yang baru, tetapi kembali kepada yang sudah lama ia temui. Saat nafas dipadukan dengan kesadaran ilahi, dengan haus saat menerima, dan Allah saat menyerahkan, pertemuan itu menjadi semakin dalam. Nafas tidak lagi netral, tetapi bernilai ibadah. Hidup tidak lagi terpisah antara dunia dan akhirat. Setiap detik menjadi kesempatan pulang, setiap kesadaran menjadi doa tanpa kata. Pada akhirnya, nafas sebagai titik pertemuan mengubah seluruh cara hidup. Hamba tetap berjalan di dunia, tetap bekerja, tetap menghadapi masalah, tetapi hatinya tidak lagi terseret. Ia tahu kemana harus kembali. Ia tahu di mana Tuhan menunggunya. Dan selama nafas masih mengalir, pertemuan itu tidak pernah terputus, sunyi, lembut, dan penuh kasih. Karena sesungguhnya hidup ini bukan perjalanan mencari Tuhan, melainkan perjalanan menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di setiap nafas. Nafas bukanlah sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang dipercayakan. Ia datang tanpa kita minta, pergi tanpa bisa kita tahan. Setiap tarikan nafas adalah izin hidup yang Allah perpanjang. Dan setiap hembusan adalah pelajaran tentang keikhlasan melepas. Jika manusia benar-benar merenungi hal ini, ia akan sadar bahwa hidup ini sesungguhnya berjalan dari satu amanah ke amanah berikutnya. Dan nafas adalah amanah paling dekat, paling setia, dan paling jujur. Dalam pandangan rohani, nafas adalah tali halus yang menghubungkan makhluk dengan Khaliknya. Selama nafas masih berdenyut, selama itu pula pintu kembali kepada Allah masih terbuka. Allah tidak menunggu manusia suci untuk mendekat, tetapi memberi nafas agar manusia punya kesempatan untuk sadar. Bahkan ketika manusia lalai, sibuk dengan dunia, tenggelam dalam dosa, nafas tetap mengalir sebagai bukti kasih sayangnya yang tidak pernah dicabut. Nafas juga mengajarkan kita tentang adab kepada Allah. Kita tidak bisa menarik nafas sembarangan. Ada batas yang tidak terlihat, ada ritme yang tidak bisa dilanggar. Saat seseorang mencoba menahan nafas terlalu lama, tubuh akan memaksa untuk kembali bernapas. Di situ ada pesan halus, hidup tidak bisa dijalani dengan kehendak ego semata. Ada hukum ilahi yang bekerja, ada keteraturan yang mengajarkan manusia untuk tunduk meski tanpa kata. Lebih dalam lagi, nafas adalah cermin keadaan batin. Nafas orang yang dikuasai ketakutan berbeda dengan nafas orang yang berserah. Nafas orang yang dipenuhi amarah berbeda dengan nafas orang yang tenang. Karena itu, para pencari jalan ruhani tidak memulai dari mengubah dunia luar, tetapi dari menjaga nafas, memperlambatnya, menyadarinya, dan mengembalikannya kepada Allah. Ketika nafas ditata, hati ikut tertata. Ketika nafas dihadirkan, jiwa mulai pulang. Setiap nafas yang kita hirup membawa potensi. Ia bisa menjadi kelalaian, atau ia bisa menjadi ibadah tersembunyi. Banyak orang beribadah 5 waktu, tetapi menghabiskan ribuan nafas di luar sholat tanpa kesadaran. Padahal, jika satu nafas saja dihadirkan dengan penuh kesadaran kepada Allah, nilainya bisa melampaui banyak ucapan tanpa hati. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Kualitas hidup spiritual tidak diukur dari banyaknya amal yang terlihat, tetapi dari seberapa hadir hati dalam setiap nafas. Nafas juga adalah guru tentang kematian yang paling lembut. Ia mengingatkan tanpa menakut-nakuti, setiap hembusan yang pergi tidak pernah kembali. Ia berkata pelan, waktu sedang berlalu. Namun ia juga memberi harapan karena selama nafas masih ada, taubat masih diterima, pintu kasih masih terbuka, dan cahaya masih bisa masuk ke hati yang gelap. Nafas terakhir hanyalah penutup dari rangkaian amanah yang selama ini sering kita abaikan. Ketika seseorang mulai menghadirkan nafasnya sebagai amanah ilahi, hidupnya perlahan berubah. Ia tidak lagi terburu-buru, karena sadar hidup bukan lomba. Ia tidak mudah marah,
karena tahu setiap emosi mengotori nafas yang suci. Ia mulai berhati-hati dalam niat, ucapan, dan perbuatan, karena menyadari setiap nafas adalah saksi yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah, dan pada puncaknya nafas tidak lagi dirasakan sebagai milik diri, melainkan sebagai jalan kembali. Tarikan nafas disadari sebagai panggilan, hembusan sebagai penyerahan. Hahu saat menerima kehidupan, Allah saat mengembalikannya. Di sanalah manusia berhenti merasa terpisah. Tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhan, karena setiap nafas telah menjadi doa, dan setiap hidup telah berubah menjadi ibadah yang terus mengalir tanpa putus. Dalam tradisi ruhani, kata Hu bukan sekadar bunyi atau lafaz pendek, melainkan isyarat paling dalam tentang kehadiran Allah yang tak terjangkau kata-kata. Hu merujuk kepada Dia yang ada, yang dirasakan, namun tak bisa dibatasi oleh bentuk, arah, atau bahasa. Ia adalah panggilan jiwa yang muncul sebelum lisan sempat berbicara. Sebuah pengakuan sunyi bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang bisa kita bayangkan. Ketika seseorang melafazkan Hu dalam kesadaran, sejatinya ia sedang mengosongkan diri dari segala selain Allah. Tidak ada permintaan, tidak ada cerita, tidak ada keluhan, yang ada hanyalah kehadiran. Hu mengajak hati untuk berhenti memikirkan Allah sebagai konsep yang jauh, dan mulai merasakannya sebagai realitas yang sedang menyertai. Di titik ini, iman tidak lagi sekadar diyakini, tetapi dihidupi. Secara batiniah, Hu selaras dengan tarikan nafas. Saat nafas ditarik perlahan dan hati menghadirkan Hu, jiwa seakan dipanggil untuk masuk ke ruang terdalamnya. Di ruang itu tidak ada hiruk-pikuk dunia, tidak ada identitas palsu, tidak ada ego yang bersuara. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa kita sedang hidup karena Allah dan bersama Allah. Inilah mengapa banyak pencari jalan rohani memulai perjalanan batinnya dari satu kesadaran sederhana, hadir dalam nafas dengan Hu. Lebih jauh lagi, Hu adalah zikir kehadiran, bukan zikir permintaan. Ia tidak memohon, tetapi menyaksikan. Ia tidak meminta perubahan, tetapi melahirkan perubahan dengan sendirinya. Ketika hati benar-benar hadir dalam Hu, kegelisahan mulai luruh, pikiran yang berisik perlahan tenang, dan beban hidup yang berat terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati telah menemukan sandarannya. Dalam kesunyian malam atau di tengah kesibukan siang hari, Hu menjadi pintu kembali. Saat manusia lupa arah, Hu mengingatkan bahwa Allah tidak pernah pergi. Saat manusia merasa sendirian, Hu membisikkan bahwa kebersamaan ilahi selalu ada. Inilah makna terdalam dari kedekatan Allah. Bukan datang dan pergi, melainkan senantiasa hadir, hanya menunggu hati yang mau menyadari. Pada akhirnya, Hu bukan untuk diucapkan banyak-banyak, tetapi untuk dihadirkan sedalam-dalamnya. Satu tarikan nafas yang disertai kesadaran Hu bisa lebih bernilai daripada ribuan kata tanpa kehadiran hati. Karena di dalam Hu tidak ada jarak, tidak ada perantara. Yang ada hanyalah perjumpaan sunyi antara hamba dan Tuhannya, di mana jiwa pulang kepada sumbernya. Jika Hu adalah isyarat kehadiran Allah yang maha dekat, maka Allah adalah puncak penyerahan. Ia bukan sekadar nama, melainkan pengembalian amanah. Saat nafas dilepaskan dengan kesadaran Allah, sejatinya kita sedang mengakui satu kebenaran terdalam. Hidup ini bukan milik kita, nafas ini bukan kuasa kita, dan segala yang ada sedang berjalan di bawah kehendaknya. Di titik ini, jiwa berhenti menggenggam dan mulai menyerahkan. Secara rohani, Allah selaras dengan hembusan nafas. Hembusan adalah pelepasan, melepaskan lelah, melepaskan beban, melepaskan keakuan. Ketika kata Allah dihadirkan dalam hembusan itu, hati diajak untuk ikut melepas segala sandaran palsu. Kekhawatiran akan masa depan,
penyesalan masa lalu, dan kelekatan pada dunia yang fana. Yang tersisa hanyalah rasa aman, karena nafas yang dilepas kembali kepada pemiliknya tidak pernah sia-sia. Allah juga mengajarkan adab tertinggi seorang hamba. Tunduk tanpa syarat, tidak lagi menawar takdir, tidak lagi memaksa keadaan. Dalam kesadaran ini, doa tidak selalu berbentuk permintaan panjang, tetapi menjadi kepercayaan penuh bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik. Banyak kegelisahan hidup lahir karena manusia ingin mengatur segalanya. Namun satu hembusan nafas yang disertai Allah bisa mematahkan dorongan itu, menggantinya dengan ketenangan yang lahir dari kepasrahan. Lebih dalam lagi, Allah adalah zikir penyatuan niat. Saat nafas dilepas bersama Allah, jiwa diajak untuk kembali lurus, bahwa tujuan hidup bukan sekadar berhasil di dunia, tetapi kembali dengan selamat kepadanya. Hembusan ini menjadi latihan kecil menghadapi nafas terakhir, saat semua yang dicintai harus dilepas, dan hanya Allah yang menjadi tujuan. Karena itu, orang-orang yang membiasakan Allah dalam nafasnya sedang mempersiapkan dirinya untuk pulang dengan tenang. Dalam keheningan batin, pengulangan Allah bukan menciptakan jarak, justru menghapus jarak. Ia menenangkan hati yang memberontak, melembutkan jiwa yang keras, dan mengingatkan bahwa sekuat apapun manusia menggenggam, pada akhirnya semua akan dilepas. Dan di dalam pelepasan itu, justru ditemukan kebebasan sejati. Pada akhirnya Allah bukan sekadar lafaz yang diucapkan, melainkan sikap hidup. Sikap untuk menerima saat diberi, dan rela saat diambil. Sikap untuk berusaha tanpa sombong, dan menyerah tanpa putus asa. Saat nafas dilepas dengan Allah, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dikendalikan, melainkan perjalanan suci yang sedang diarahkan oleh Dia yang Maha Mengatur. Di sanalah hati menemukan damainya, karena ia telah kembali kepada pemiliknya. Penyatuan nafas dan kesadaran hati adalah keadaan di mana hidup tidak lagi berjalan secara otomatis, tetapi dihidupi dengan penuh kehadiran. Nafas yang biasanya keluar masuk tanpa disadari, kini menjadi pintu masuk kesadaran. Hati yang sebelumnya sibuk oleh pikiran dunia, perlahan kembali ke pusatnya. Di titik ini manusia tidak lagi terpecah antara tubuh yang bergerak dan jiwa yang tertinggal. Keduanya menyatu dalam satu irama penghambaan. Ketika nafas disadari, hati pun ikut terjaga. Tarikan nafas bukan lagi sekadar mengisi paru-paru, melainkan menerima kehidupan dari Allah dengan penuh adab. Hembusan nafas bukan sekadar mengeluarkan udara, melainkan penyerahan diri yang lembut. Inilah latihan batin yang sederhana namun dalam, menghadirkan Allah dalam sesuatu yang paling dekat, paling rutin, dan paling jujur. Karena nafas tidak pernah berdusta, ia selalu menunjukkan keadaan hati yang sebenarnya. Dalam penyatuan ini, hati berhenti mengembara ke masa lalu dan masa depan. Ia hadir di saat ini, di tempat Allah selalu menunggu. Pikiran yang berisik mulai mereda, kegelisahan perlahan larut, dan emosi yang selama ini menguasai jiwa kehilangan cengkeramannya. Bukan karena masalah hidup hilang, tetapi karena hati tidak lagi berdiri sendirian. Ia bersandar pada Yang Maha menghidupkan setiap nafas. Lebih dalam lagi, penyatuan nafas dan kesadaran hati melahirkan kejujuran batin. Tidak ada lagi topeng spiritual, tidak ada paksaan untuk terlihat baik. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa kita lemah, bergantung, dan sangat membutuhkan Allah. Dari pengakuan inilah ketenangan lahir. Hati tidak lagi berjuang untuk mengendalikan hidup, tetapi belajar berjalan bersama takdir dengan lapang. Ketika praktik ini terus dijaga, nafas berubah menjadi zikir yang hidup. Tanpa suara, tanpa gerakan yang mencolok namun terus mengalir. Hati pun terbiasa kembali kepada Allah bahkan di tengah aktivitas dunia.
bekerja, berjalan, berbicara, semuanya tetap terhubung. Inilah makna sholat yang tidak terputus. Kesadaran yang tidak putus dari Tuhan, meski tubuh sedang berada di dunia. Pada akhirnya penyatuan nafas dan kesadaran hati bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan pulang. Jalan untuk kembali menjadi hamba yang utuh, hadir, sadar dan berserah. Di dalam penyatuan ini, hidup tidak lagi terasa terpisah dari ibadah. Setiap nafas menjadi saksi, setiap detik menjadi kesempatan, dan setiap kesadaran menjadi langkah mendekat kepada Allah. Membersihkan hati tidak selalu membutuhkan perjalanan panjang atau amalan yang rumit. Terkadang, satu kesadaran yang jujur sudah cukup untuk mengguncang batin dan meluruhkan kegelapan yang lama bersarang. Saat hati benar-benar hadir, saat nafas disadari, dan saat Allah dipanggil dengan penuh ketundukan, di sanalah pembersihan bisa terjadi dalam sekejap. Bukan karena usaha kita yang besar, tetapi karena rahmat-Nya yang turun tanpa batas. Hati menjadi kotor bukan semata karena dosa besar, tetapi karena kelalaian yang terus-menerus. Lalai dari kehadiran Allah, lalai dari tujuan hidup, lalai dari hakikat diri sebagai hamba. Ketika kelalaian itu disadari dan diakui tanpa pembelaan diri, cahaya mulai masuk. Seperti ruangan gelap yang tiba-tiba dibuka jendelanya, kegelapan tidak perlu diusir. Ia hilang dengan sendirinya ketika cahaya hadir. Dalam kesunyian batin, satu tarikan nafas yang dihadirkan dengan hau, lalu dilepas dengan Allah, dapat menjadi titik balik. Nafas itu bukan sekadar udara, tetapi pengakuan batin bahwa kita lemah, bergantung, dan ingin kembali. Di saat itulah hati yang keras mulai melembut, beban yang lama dipikul mulai luruh, dan luka batin yang tak tersentuh kata-kata mulai diberi ruang untuk sembuh. Pembersihan hati dalam sekejap bukan berarti semua masalah lenyap seketika. Namun yang berubah adalah cara hati memandang masalah. Amarah kehilangan cengkeramannya, iri perlahan mereda dan kegelisahan tidak lagi menguasai. Hati menjadi lapang karena tidak lagi penuh oleh aku, melainkan diisi oleh kesadaran akan Allah. Disitulah rahasia sebenarnya. Bukan kita yang membersihkan hati, tetapi Allah yang membersihkannya ketika kita berhenti menghalangi. Semakin seseorang jujur pada dirinya, semakin cepat cahaya bekerja. Tidak ada syarat untuk menjadi sempurna terlebih dahulu. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk hadir apa adanya, dengan dosa, dengan luka, dengan harapan yang tersisa. Ketika hati datang dengan kejujuran itu, Allah menyambutnya dengan kelembutan yang seringkali membuat jiwa terdiam, bahkan meneteskan air mata tanpa sebab yang jelas. Pada akhirnya, membersihkan hati dalam sekejap adalah peristiwa perjumpaan, bukan proses teknis. Perjumpaan antara hamba yang lelah dan Tuhan yang Maha Mengampuni. Dan setelah perjumpaan itu, hidup mungkin tetap berjalan dengan tantangannya, tetapi hati tidak lagi sama. Ia menjadi lebih jernih, lebih ringan, dan lebih siap melangkah. Karena telah disentuh oleh cahaya yang datang dari Yang Maha Hidup. Pikiran manusia seringkali tidak lelah, meski tubuh sudah kehabisan tenaga. Ia berlari dari masa lalu ke masa depan, mengulang penyesalan, menenun ketakutan, dan menciptakan skenario yang belum tentu terjadi. Arus inilah yang diam-diam menguras energi jiwa. Namun dalam jalan spiritual, menghentikan arus pikiran bukan berarti memeranginya, melainkan kembali ke pusat kesadaran, ke nafas, ke hati, dan ke kehadiran Allah. Ketika nafas disadari, pikiran kehilangan kekuasaannya. Bukan karena pikiran dipaksa diam, tetapi karena perhatian berpindah. Tarikan nafas mengajak hati kembali ke saat ini,
tempat di mana Allah selalu hadir. Hembusan nafas mengajarkan pelepasan, melepaskan cerita, asumsi, dan beban mental yang tidak perlu. Dalam kesadaran ini, pikiran yang tadinya berisik mulai melambat dengan sendirinya, seperti ombak yang reda ketika angin berhenti. Arus pikiran yang melelahkan sering muncul karena hati ingin mengendalikan segalanya. Ia ingin kepastian, ingin jawaban, ingin masa depan sesuai rencana. Namun hidup tidak berjalan di bawah kendali pikiran, melainkan di bawah kehendak Allah. Ketika hati mulai menerima kenyataan ini, pikiran tidak lagi harus bekerja keras. Ia diberi istirahat. Disinilah ketenangan sejati lahir, bukan dari solusi yang lengkap, tetapi dari kepasrahan yang sadar. Dalam keheningan batin, satu momen hadir bersama nafas bisa memutus rantai pikiran yang panjang. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu dijelaskan, cukup hadir, cukup sadar. Pikiran yang biasanya menguasai kini menjadi alat yang melayani. Ia digunakan seperlunya, lalu dibiarkan diam. Dan di balik diam itulah, hati mulai mendengar suara yang lebih halus. Bukan suara kata-kata, melainkan rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Menghentikan arus pikiran juga berarti belajar mempercayai Allah sepenuhnya. Saat pikiran berhenti berlari, ruang batin terbuka. Di ruang itulah doa yang paling jujur terangkat. Bahkan tanpa lafaz, hati merasa cukup meski dunia belum berubah. Jiwa merasa aman, meski jalan ke depan belum jelas. Karena ia tahu, yang mengatur hidup tidak pernah lalai. Pada akhirnya, menghentikan arus pikiran yang melelahkan bukan tentang menjadi kosong, tetapi menjadi hadir. Hadir bersama nafas, hadir bersama hati, hadir bersama Allah. Dan dari kehadiran itulah hidup kembali mengalir dengan ringan. Bukan karena beban hilang, tetapi karena jiwa telah menemukan tempat bersandar yang sejati. Gerbang kesadaran rohani yang lebih tinggi tidak terbuka dengan paksaan, juga tidak bisa ditembus dengan ambisi spiritual. Ia terbuka ketika seseorang berhenti mengejar, lalu mulai hadir. Banyak orang ingin cepat sampai pada keadaan rohani tertentu, ingin merasakan pengalaman batin yang luar biasa. Padahal gerbang itu justru terbuka saat hati benar-benar hening dan tunduk. Di saat ego melemah, disitulah kesadaran sejati mulai menguat. Kesadaran rohani yang lebih tinggi bukan berarti melihat hal-hal gaib atau mengalami kejadian luar biasa. Ia jauh lebih halus dan dalam. Tanda pertamanya adalah perubahan cara memandang hidup. Dunia tidak lagi diperlakukan sebagai tujuan, melainkan sebagai tempat amanah. Masalah tidak lagi dipandang sebagai musuh, tetapi sebagai sarana pembentukan jiwa. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak mudah reaktif, karena hatinya telah belajar menyaksikan, bukan sekadar merespons. Saat gerbang ini mulai terbuka, kehadiran Allah terasa semakin nyata dalam keseharian, bukan dalam bentuk suara atau penglihatan, tetapi dalam rasa yang stabil, rasa ditemani, rasa dijaga, rasa dipandu. Nafas yang sebelumnya hanya disadari sesekali, kini menjadi penopang kesadaran. Setiap tarikan membawa ingatan kepada sumber kehidupan, setiap hembusan menjadi latihan penyerahan. Hidup tidak lagi terasa terpisah dari ibadah, semuanya menyatu dalam satu kesadaran yang utuh. Di tingkat ini, hati menjadi lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Topeng spiritual runtuh dengan sendirinya. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat alim, terlihat tenang, atau terlihat suci. Yang ada hanyalah keinginan untuk benar di hadapan Allah, meski tampak biasa di mata manusia. Kesadaran ruhani yang tinggi justru melahirkan kerendahan hati yang dalam. Karena semakin dekat seseorang kepada cahaya, semakin jelas ia melihat kelemahannya sendiri. Gerbang kesadaran ini juga membawa perubahan besar dalam hubungan dengan sesama. Seseorang menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih memahami. Ia tidak cepat menghakimi karena sadar setiap jiwa sedang berada di tahap perjalanannya masing-masing. Kata-katanya menjadi lebih terjaga, diamnya menjadi lebih bermakna.
Bukan karena ia ingin menjadi teladan, tetapi karena hatinya telah terisi oleh kehadiran yang lebih besar dari dirinya. Namun gerbang ini bukan akhir perjalanan. Justru setelah terbuka, ujian menjadi lebih halus dan lebih dalam. Ego tidak lagi tampil kasar, tetapi menyusup melalui rasa merasa lebih tahu atau lebih dekat. Karena itu, kesadaran ruhani yang lebih tinggi selalu disertai dengan kewaspadaan batin. Seseorang terus menjaga niat, terus kembali kepada nafas dan terus menyerahkan dirinya kepada Allah, agar tidak tersesat oleh pengalaman batinnya sendiri. Pada akhirnya, gerbang kesadaran ruhani yang lebih tinggi bukan membawa seseorang menjauh dari dunia, melainkan membawanya hadir sepenuhnya di dunia tanpa diperbudak olehnya. Ia tetap bekerja, berinteraksi dan menjalani hidup, namun hatinya tidak lagi tenggelam. Ia hidup dengan rasa pulang, meski kaki masih berpijak di bumi. Dan di sanalah kesadaran sejati bersemayam, sadar bahwa hidup adalah perjalanan kembali, dan setiap detik adalah langkah menujunya. Banyak orang menunggu hidupnya berubah karena sebuah peristiwa besar. Rezeki mendadak, pertemuan ajaib, pengalaman spiritual yang mengguncang, atau tanda luar biasa dari langit. Namun dalam perjalanan ruhani yang sejati, perubahan hidup jarang dimulai dari luar. Ia lahir dari sesuatu yang jauh lebih sunyi dan sering diabaikan, kesadaran. Kesadaran untuk melihat, menerima, dan jujur terhadap diri sendiri di hadapan Allah. Di titik inilah perubahan yang paling nyata justru bermula. Kesadaran adalah momen ketika seseorang berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunggu dunia menjadi ramah, dan mulai bertanya dengan jujur, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku saat ini? Pertanyaan ini sederhana, tetapi menggeser pusat hidup dari ego menuju hikmah. Tanpa kesadaran ini, keajaiban luar sekalipun hanya akan menjadi hiburan sesaat. Namun dengan kesadaran, hal paling kecil pun bisa menjadi pintu perubahan besar. Perubahan sejati dimulai saat seseorang menyadari bahwa penderitaannya bukan selalu hukuman, melainkan undangan untuk bertumbuh. Saat kesadaran ini hadir, luka tidak lagi ditolak, kegagalan tidak lagi dibenci, dan kehilangan tidak lagi dipandang sebagai akhir. Hati mulai bertanya bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang harus aku lepaskan agar bisa melangkah lebih jujur. Dari pertanyaan inilah jiwa mulai bergerak. Kesadaran juga membuat seseorang kembali ke hal paling mendasar, nafas, hati, dan kehadiran Allah. Ia tidak lagi mencari solusi di luar secara berlebihan, tetapi mulai menata ruang batinnya. Saat nafas disadari, pikiran melambat. Saat hati dihadirkan, kegelisahan melemah. Dan saat Allah diingat, hidup tidak lagi terasa sendirian. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada suara dari langit, namun hidup mulai berubah pelan-pelan dari dalam. Keajaiban luar sering membuat manusia kagum, tetapi kesadaran membuat manusia berubah. Keajaiban bisa datang dan pergi, tetapi kesadaran menetap dan membentuk karakter. Dari kesadaran lahir kesabaran yang tidak dipaksakan, keikhlasan yang tidak dipamerkan, dan keteguhan yang tidak bergantung pada pujian manusia. Inilah perubahan yang tidak mudah runtuh ketika ujian datang kembali. Dalam kesadaran, seseorang mulai melihat bahwa masalah yang berulang bukanlah nasib buruk, melainkan pelajaran yang belum selesai. Selama kesadaran belum tumbuh, pelajaran itu akan datang dengan bentuk yang berbeda-beda. Namun saat kesadaran hadir, pelajaran itu berhenti menyakiti dan mulai mendewasakan. Hidup mungkin tetap sulit, tetapi hati tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Kesadaran juga mengubah cara seseorang berhubungan dengan Allah. Ibadah tidak lagi dilakukan demi hasil cepat, melainkan sebagai bentuk kehadiran. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi dialog batin yang jujur. Zikir tidak lagi diucapkan karena kebiasaan, tetapi karena kerinduan. Dari hubungan inilah perubahan hidup mengalir secara alami, tanpa paksaan, tanpa drama, tanpa perlu diumumkan. Pada akhirnya,
Perubahan hidup yang paling nyata bukan terlihat dari seberapa spektakuler kisahnya, tetapi dari seberapa tenang hatinya. Seseorang mungkin tidak mengalami keajaiban luar, tetapi ia menjadi lebih sabar. Ia mungkin tidak melihat tanda-tanda besar, tetapi ia berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah perubahan terbesar yang bisa dialami manusia. Karena ketika kesadaran telah tumbuh, hidup tidak lagi menunggu keajaiban. Hidup itu sendiri telah menjadi keajaiban, dijalani dengan hadir, disertai dengan iman, dan diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, terima kasih telah meluangkan waktu dan kesadaran untuk hadir sampai di akhir renungan ini. Semoga setiap kata yang tersampaikan bukan sekadar didengar oleh telinga, tetapi menyentuh hati dan membuka ruang hening di dalam batin kita. Jika ada satu bagian yang terasa mengetuk, semoga itu menjadi undangan lembut dari Allah untuk kembali pada nafas, kembali pada kesadaran, dan kembali pada tujuan hidup yang sejati. Jangan terburu-buru dalam perjalanan ini, karena setiap jiwa memiliki waktunya masing-masing. Semoga Allah membimbing langkah kita, melembutkan hati kita, dan menjaga kesadaran kita di setiap tarikan dan hembusan nafas. Sampai berjumpa kembali di perenungan berikutnya. Semoga damai, cahaya, dan kasih sayangnya selalu menyertai langkah hidup kita semua.